Sebelum masuk ke dunia novel, Suncek adalah seorang mahasiswa yang disukai oleh pacar sahabatnya. Pria itu terang-terangan menyatakan suka, walaupun diabaikan olehnya. Ketika di ruang kuliah, Suncek berusaha menjelaskan kepada sahabatnya itu. Tapi sahabatnya malah menyeramnya dengan minumannya. Dia sampai dibully oleh teman temannya dan semua orang menjauhinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata. Dia hanya bersembunyi di kamar sambil membaca novel favoritnya. Kembali ke zaman Joseon, Suncek terbangun setelah sebelumnya pingsan saat bersama Pangeran Ibum dan Sugyom. Ternyata sebelumnya, Pangeran Ibum menggendong Suncek ke rumah keluarga Suncek dan memanggil tabib istana untuk mengecek kondisi Suncek. Kakak-kakak Suncek bingung sebenarnya apa yang akan dikatakan Pangeran Ibum sebelum Suncek pingsan. Mereka tidak bisa mengingat kata-kata Pangeran Ibum, dan itu membuat Suncek lega karena keluarganya belum mengetahui tentang pernikahan itu. Setelah mengecek keadaan Suncek, tabib istana sebenarnya belum memberikan obat kepada Suncek karena dia kehabisan obat. Kemudian, Pangeran Ibum yang diantar oleh pelayannya mendatangi ke apotek untuk membeli obat itu. Tapi penjaga apotek tidak memberikan obat yang Pangeran Ibum minta begitu saja. Dia menyuruh Pangeran Ibum untuk mengambilkan keranjang tanaman yang ditinggalkan di puncak gunung karena dia takut dengan harimau. Demi Suncek, malam-malam pun Pangeran Ibum mencari keranjang tanaman obat itu. Sampai pagi hari, Pangeran Ibum berhasil naik ke puncak gunung. Dan di sana ada sebuah kuil kecil. Keranjang tanaman itu ada di dalam kuil, tapi ada harimau yang menyambutnya. Harimau itu menyerang Pangeran Jibum sampai Pangeran Jibum hampir jatuh dari tebing. Saat bertahan di tebing, bocah penjaga apotek datang dan membantu Pangeran Ibum. Dia mengambil keranjang tanaman di kuil bersama Pangeran Ibum, dan bocah itu memberikan tanaman obat untuk Pangeran Ibum. Menurut Pangeran Ibum, dia bukan bocah biasa. Dia bahkan bisa menebak obat itu akan diberikan untuk orang yang Pangeran Ibum cintai. Suncek masih bingung karena akan berhadapan dengan pernikahan yang sulit untuk dihindari. Bangul juga bingung kenapa Suncek terus menghindar. Padahal itu yang diinginkan para wanita bangsawan untuk menikah dengan seorang pangeran. Tapi Suncek merasa dia tidak boleh mengambil milik orang lain. Sebenarnya dia trauma dengan kejadian saat di dunia nyata yang mengira akan merebut pacar sahabatnya. Pangeran Ibum datang ke rumah Suncek dengan membawa tanaman obat itu. Dia memberikan ke Suncek karena tanaman itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Melihat luka di tubuh Pangeran Ibum, sepertinya Suncek mengkhawatirkan Pangeran Ibum, tapi dia tidak mengakuinya. Kemudian Pangeran Yibum mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia bisa merawat dirinya sendiri. Dan Pangeran Ibum memberi izin kepada Suncek untuk bisa ikut di klub yang Sugyom dirikan. Karena itu bisa jadi penyegaran bagi Suncek. Setelah Pangeran Ibum pergi, Bangul merasa tanaman obat itu sangat sulit didapatkan. Sepertinya Pangeran Ibum melalui berbagai hal untuk mendapatkan tanaman itu. Pangeran Ibum sepertinya cinta abadi untuk Suncek. Suncek mendapatkan surat dari Unai, dan Unee mengundang Suncek untuk datang ke kedainya untuk mencicipi hidangan baru di kedainya. Sebenarnya Suncek tidak ingin terlibat lebih jauh, tapi dia tidak mau Unae kecewa karena Unae anak yatim piatu. Pangeran Ibum memberi izin Sugyom untuk mengadakan klub Seonmun itu, tapi dia memberi persyaratan kepada Sugyom. Pangeran Ibum harus bergabung di klub itu juga, dan Sugyom agak kaget ketika mendengar itu. Suncek menemui Sugyom dan memberitahu bahwa dia akan bergabung dalam klub Seonmun, tapi dia akan membawa seorang teman. Dia adalah Une. Sugyom tidak keberatan dengan itu, karena dia juga mengajak Pangeran Ibum untuk bergabung ke klub. Suncek merasa itu tidak masalah, karena di sana Pangeran Ibum akan bertemu dengan Unan. Itu adalah misi Suncek untuk mempertemukan mereka berdua. Suncek sudah berada di depan rumah Unai, dan Unee sangat senang saat melihat Suncek yang bersedia datang ke kedainya. Tapi Suncek tidak langsung masuk ke kedai Unai. Dia mengajak Unee ke suatu tempat untuk merayakan pertemanan mereka. Sementara itu, Pangeran Ibum masih bingung akan memakai pakaian apa untuk pergi ke klub nanti. Akhirnya malam pertemuan klub diadakan. Suncek merasa Une sangat cantik. Itu adalah yang diinginkan Suncek, karena dengan begitu Une bisa memikat hati Pangeran Ibum nanti. Suncek berencana akan membuat percikan api asmara di antara Unae dan Pangeran Ibum. Kemudian Sugyom datang dan Suncek memperkenalkan Une kepada Sugyom. Unae berterima kasih karena Sugyom telah mengizinkannya untuk bergabung di klub Seonmun.
Kemudian, Sugyom memperkenalkan Suncek dan Une kepada anggota lama di pertemuan klub itu. Dan mereka menyambutnya dengan hangat. Pangeran Yibum akhirnya datang dan Suncek melihatnya tanpa berkedip. Sepertinya Suncek meleleh. Ketika melihat ketampanan Pangeran Yibum, Suncek hampir terjatuh dan ketika itu tangannya dipegang oleh Sugyom sampai membuat Pangeran Yibum cemburu. Pangeran Yibum bertanya, sampai kapan Sugyom akan terus memegangi tangan Suncek? Ketika itu, Suncek merasa itu adalah alur. Yang jelas, di mana salah paham menjadi cemburu. Pangeran Yibum juga tidak membiarkan tamu pria untuk berkenalan dengan Suncek. Karena dia tahu mereka akan menjadi akrab nanti. Saat perjamuan dimulai, Suncek memuji-muji Une dengan keterampilan memasak hidangan dan meracik minuman. Dia membuat agar para tamu menyukai Unane. Itu adalah langkah pertama, yaitu melakukan pujian untuk menarik target. Tapi Pangeran Yibum merasa biasa saja. Kemudian, Suncek melakukan langkah kedua, yaitu memikat dengan makanan manis. Suncek membagikan makanan yang dimasak Une sambil memuji makanan itu. Tapi Pangeran Yibum tidak mau makan. Sampai Suncek mendatanginya dan menyuapi makanan ke mulut Pangeran Yibum. Tapi saat memakan itu, Pangeran Yibum pikir makanan itu bisa membuat otak tumpul. Karena kesal, Suncek menyuapi makanan itu lagi ke mulut Pangeran Yibum. Kemudian Suncek merasa makanan itu sangat enak. Unae pun berencana akan menyiapkan makanan untuk dibawa pulang oleh para tamu. Tapi Pangeran Yibum tidak mau membawanya pulang. Suncek merasa langkah itu gagal lagi. Jadi, dia harus menyiapkan langkah berikutnya. Suncek menyiapkan acara lain, yaitu permainan puisi. Jika seseorang bisa menemukan dan menebak isi puisi, maka dia akan mendapatkan cincin emas asli. Mereka pun bergegas untuk mencari puisi itu. Tapi Pangeran Yibum tidak mau mencarinya karena dia sudah mendapatkan harta karunnya. Kemudian Sugyom mengancam akan mengeluarkannya dari klub jika dia tidak mau mematuhi aturan. Saat mencari bersama Une, Suncek berpura-pura sakit perut agar Unae bisa mencari sendiri. Sementara Suncek akan menunggu momen itu. Sugyom merasa senang karena Suncek bisa mencairkan suasana menjadi menyenangkan. Ternyata, Suncek juga yang membuat permainan itu. Seperti di novel yang dia baca. Suncek pikir, di malam para pemuda dan gadis berkumpul, apapun bisa terjadi. Une terkejut ketika melihat Pangeran Yibum yang mendekatinya. Dan Une pun memberi hormat kepadanya. Pada saat itu, kelopak bunga berjatuhan. Ternyata, Bangul yang menjatuhkan kelopak bunga itu dari atas pohon. Suncek hanya ingin mereka berdua mengulang saat pertama kali mereka bertemu dengan momen yang tak terduga. Seperti di dalam novel. Pada momen itu, Suncek berharap mereka bisa saling jatuh cinta. Tapi Pangeran Yibum malah bersin karena kelopak bunga membuat hidungnya gatal. Kemudian, Pangeran Yibum ingin pergi dan memanggil Unai dengan nama Hwasun. Mendengar itu, Une agak kesal, karena itu bukan namanya. Dan dia sangat benci dengan Hwasun, karena rencana Suncek gagal. Bangul melepaskan tikus agar Unae berlari ke Pangeran Yibum. Di saat itu, Suncek mengintip dan melihat Unae yang memeluk Pangeran Yibum. Entah kenapa Suncek merasa sedih saat melihat mereka berpelukan. Padahal Unae tidak memeluknya, Unae hanya memegang pedangnya dan terjatuh di kolam. Saat Unae mengulurkan tangannya, Pangeran Yibum tidak memegang tangannya. Dia malah mengambil pedang berharganya itu. Unae meminta maaf karena menjatuhkan pedangnya, dan Pangeran Yibum pikir tidak ada yang bisa menggantikan pedang itu. Jadi, dia mengancam Unae untuk berhati-hati dengan pedangnya. Pada saat itu, Suncek melihat mereka. Dia kaget melihat pedang dan terjatuh di pelukan Sugyom. Karena keempat anaknya belum ada yang menikah. Ibu Suncek datang ke peramal untuk mencari tahu apakah anaknya akan menikah. Di saat itu, bocah penjaga apotek itu ada di sana. Ternyata, bocah itu adalah hantu. Dia masuk ke tubuh peramal. Kemudian dia memberitahu ke Ibu Suncek bahwa akan ada perayaan pernikahan di rumahnya. Salah satu anaknya akan menikah. Tapi dia tidak memberitahu siapa anak yang akan menikah. Dia hanya memberitahu hanya 1 dari 4 anaknya yang akan menikah. Semua rencananya telah gagal. Suncek kemudian meracik minuman koktail untuk para tamu. Sugyom mendapatkan hukuman dan harus meminum koktail. Tapi Unae menawarkan diri untuk menerima hukuman itu dengan meminum meracikan koktail itu. Mendengar itu, Suncek pun memperbolehkan Unae menggantikan Sugyom untuk minum. Tapi Sugyom harus bersedia memenuhi permintaan Unae nanti. Unae pun meminumnya
dan dia akan memberitahu permintaannya nanti. Melihat Unane yang tampak sedih, Sun Cek pun mencoba meramaikan suasana dengan meracik minuman lain. Menurut Sun Cek, malam ini adalah malam untuk cinta dan kisah romansa. Tapi tiba-tiba Sun Cek merasakan panas dan terjadi kebakaran di tempat itu. Mereka semua panik dan Pangeran Ibum berusaha menyelamatkan Sun Cek. Sugiyom menggendong Une terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Pangeran Ibum yang menggendong Sun Cek keluar dari tempat itu. Ternyata di dalam tempat itu ada kembang api, dan kembang api itu pun bermekaran di langit. Bom-bom itu berubah menjadi kembang api, dan itu adalah perayaan untuk mereka berdua. Pangeran Ibum merasa acara itu sangat luar biasa, dan Sun Cek benar-benar layak menjadi pengantinnya. Sun Cek benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena dia malah membuat hati Pangeran Ibum semakin baru piapi dan tergila-gila kepada Sun Cek.